Judul Soeharto 2.0 bukan sekadar provokasi, melainkan ekspresi kegelisahan yang makin sering terdengar di ruang publik sejak pemerintahan Prabowo mulai berjalan. Bukan karena sejarah harus diulang secara identik, melainkan karena pola-pola kekuasaan yang menyerupai masa lalu perlahan kembali menguat, sentralisasi otoritas, normalisasi militer di ruang sipil, serta kecenderungan membungkam kritik atas nama stabilitas. Pemerintahan Prabowo lahir dari proses elektoral yang sah, namun legitimasi demokratis tidak otomatis menjamin praktik kekuasaan yang demokratis. Kekhawatiran publik muncul ketika narasi, ketertiban, keamanan, dan kepentingan nasional digunakan sebagai alasan untuk mempersempit ruang oposisi. Dalam sejarah Indonesia, narasi semacam ini bukan hal baru. Ia pernah menjadi fondasi rezim Orde Baru, ketika kritik dipandang sebagai ancaman dan kekuasaan diposisikan sebagai penyelamat bangsa. Salah satu alarm paling keras adalah kembalinya militer ke ruang sipil secara sistematis. Revisi undang-undang, perluasan peran aparat, hingga wacana penempatan disiplin ala militer dalam pendidikan dan kehidupan sosial memperlihatkan cara pandang negara yang lebih percaya pada komando ketimbang dialog. Ini bukan sekadar soal efektivitas, tetapi soal arah. Demokrasi dibangun di atas kepercayaan pada warga negara sebagai subjek, bukan objek yang harus ditertibkan. Di bawah pemerintahan Prabowo, kritik seringkali dibingkai sebagai bentuk ketidakpatriotan. Aktivisme dicurigai, demonstrasi dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas, dan suara berbeda dianggap menghambat pembangunan. Pola ini sangat familiar. Negara merasa paling tahu apa yang terbaik, sementara rakyat cukup diminta patuh. Padahal, demokrasi justru hidup dari perbedaan, dari kegaduhan ide, dari ketegangan antara kekuasaan dan warga. Lebih jauh, konsolidasi elit yang nyaris tanpa oposisi kuat menimbulkan kekhawatiran lain, siapa yang mengawasi kekuasaan? Ketika parlemen melemah, masyarakat sipil ditekan, dan media dibanjiri buzzer serta propaganda, maka kontrol terhadap negara menjadi ilusi. Kekuasaan yang tidak diawasi, sekuat apapun niat awalnya, selalu berisiko tergelincir menjadi otoritarian. Label Soeharto 2.0 bukan berarti Prabowo adalah Soeharto, melainkan peringatan bahwa struktur, mentalitas, dan cara berpikir Orde Baru sedang direproduksi dalam kemasan baru. Bedanya, kali ini terjadi di era media sosial, ketika represi tidak selalu berbentuk larangan terang-terangan, tetapi lewat delegitimasi, framing, dan pembungkaman halus. Kritik tidak dibredel, tetapi ditertawakan, diserang, atau dilemahkan kredibilitasnya. Ironinya, semua ini terjadi di negara yang pernah membayar mahal untuk keluar dari otoritarianisme. Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian presiden, tetapi perlawanan terhadap cara berpikir bahwa kekuasaan harus kuat agar negara selamat. Ketika pemerintahan Prabowo justru menghidupkan kembali logika tersebut, wajar jika publik merasa sedang berjalan mundur. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa presiden kita, melainkan ke arah mana negara ini dibawa. Apakah demokrasi hanya alat menuju kekuasaan, lalu dibuang setelahnya? Ataukah ia tetap dijaga meski mengganggu kenyamanan penguasa?
Soeharto 2.0 adalah cermin ketakutan kolektif bahwa bangsa ini lupa pada pelajaran sejarahnya sendiri. Jika kritik dianggap ancaman, jika oposisi dipandang musuh, dan jika stabilitas dijadikan mantra untuk membenarkan apapun, maka kita tidak sedang membangun masa depan. Kita hanya sedang memoles masa lalu yang pernah kita tolak bersama.